Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Saling Salihah. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertumbuhnya tumbuhan. Pertumbuhan pada tanaman mudah diamati karena terlihat pada saat terjadi perubahan jumlah dan ukuran pada batang atau daunnya. Pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu ada faktor luar atau faktor eksternal dan ada faktor dalam atau faktor internal. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu faktor luar atau eksternal merupakan lingkungan yang terdapat di luar tumbuhan. Contohnya ada tanah, suhu, cahaya, kelembaban, dan air. Nah, tanah ini sangat mempengaruhi pertumbuhan sebuah tanaman karena tanah merupakan sumber utama dari nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Cahaya juga memiliki peran yang cukup terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Nah, cahaya matahari ini diperlukan untuk fotosintesis. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor dalam atau internal. Faktor internal ini merupakan beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Nah, faktor internal ini diantaranya yaitu ada gen. Nah, gen ini yang mengandung sifat keturunan sebuah tumbuhan yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Contohnya warna buah atau bunga, terus rasa buah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada hormon. Faktor hormon ini adalah zat yang berperan dalam mengendalikan fungsi tanaman. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak tujuannya agar melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu ada secara vegetatif dan ada secara generatif. Generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau penyerbukan. Adapun contoh tumbuhan yang melalui perkembangbiakan secara generatif yaitu seperti bunga sepatu, bunga mawar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, selain itu ada pula faktor pembantu proses dalam penyerbukan, diantaranya bisa melalui angin, air, hewan, maupun manusia. Yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Nah, dalam perkembangbiakan vegetatif ini, perkembangbiakannya secara tidak kawin atau yang tidak melalui penyerbukan. Nah, perkembangbiakan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Di antaranya ada cara alami dan ada cara buatan. Nah, vegetatif alami terjadi tanpa ada bantuan manusia. Nah, sedangkan vegetatif buatan yaitu ada campur tangan manusia. Di sini ada pula beberapa contoh perkembangbiakan secara alami, di antaranya umbi, spora, ubi lapis, umbi batang, rizom atau akar tinggal, tunas, dan stolon. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya ada stek, cangkok, merunduk, okulasi atau menempel, dan menyambung. Jenis umbi-umbian. Umbi adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang membesar dan berisi. Umbi ini terbagi menjadi tiga, diantaranya ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang diantaranya yaitu ubi jalar, talas,
bengkuang, gadung, dan gembili. Sedangkan contoh yang tumbuh dan berkembang biak dengan menggunakan umbi akar serabut diantaranya singkong, dan umbi akar tunggang diantaranya lobak dan wortel. Nah, sekarang ada contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis diantaranya ada bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, eceng gondok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu spora. Bentuk spora sangat halus. Spora ini terletak di belakang daun. Bentuknya serbuk yang disimpan di dalam kotak. Kotak tersebut disebut dengan sporangium. Spora bisa menyebar melalui bantuan air, angin, ataupun hewan. Nah, berikut merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan jamur. Selanjutnya yaitu tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Tunas yang baru tumbuh disebut dengan tunas adaptif. Nah, berikut contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas. Di antaranya adalah pisang, bambu, cemara, tebu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu rizoma atau biasa kita sebut dengan akar tinggal. Nah, rizoma ini mirip dengan umbi-umbian. Bedanya, rizoma ini merupakan batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam rizoma diantaranya yaitu ada lengkuas, jahe, kunyit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu stolon atau geragi. Nah, stolon ini adalah batang yang tumbuh di antara permukaan tanah. Batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya tumbuhan stroberi dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pertumbuhan vegetatif buatan. Di antaranya yaitu ada stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian akan membentuk menjadi tanaman baru. Nah, ada 3 cara yang menggunakan stek, diantaranya ada stek batang, stek akar, dan stek daun. Nah, berikut merupakan contoh tanaman yang bisa menggunakan stek batang, diantaranya ada mawar, singkong, tebu, kangkung, anggur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada stek akar. Stek akar ini contohnya ada stroberi, jambu biji, cemara, apel, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada stek daun. Stek daun diantaranya ada cucur bebek, kaktus, begonia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu dengan cara mencangkok. Nah, penyebaran tumbuhan dengan cara cangkok yaitu dengan melukai bagian batang tumbuhan. Kemudian, bagian tersebut dibungkus tanah dan ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian tersebut nantinya terdapat akar. Setelah tumbuh akar, bagian tersebut dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok diantaranya ada mangga, jambu, sawo, kelengkeng, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu okulasi atau menempel. Okulasi ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan potongan kulit pohon yang sudah memiliki tunas ke batang tumbuhan atau pohon lain. Nah, dalam okulasi ini biasanya untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Contohnya diantaranya tumbuhan yang dapat diokulasi adalah
pohon alpukat, belimbing, mangga, rambutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Merunduk. Proses perkembangbiakan dengan cara merunduk biasanya dilakukan oleh tumbuhan yang bercabang panjang dengan merundukannya ke tanah. Contoh tumbuhan yang merunduk diantaranya yaitu ada melati, arbei, mawar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir yaitu menyambung. Nah, proses menyambung ini adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambungkannya adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contoh tanaman yang dapat disambungkan yaitu tomat dengan terong, karena tomat dengan terong adalah tumbuhan sekeluarga yang bisa disambung. Contoh lain yaitu ada kopi, ketela pohon, mangga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk Ananda Salih-Salihah semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salih-Salihah.